Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi fadlihil amin iz manna 'alaina bi Muhammadin afdhalil khalqi wa hadana ila dinil haq was siratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ja'alul haqqa fawqa ru'usihim wal batila tahta aqdamihim wa kadzalika yaf'alul mukhlisun. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini saya mengajak kepada hadirin, wabil khusus kepada diri pribadi saya sendiri, marilah kita senantiasa untuk takwa Allah. Takwa dalam arti kita laksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi sekalian larangan-larangan Allah. Sebab dengan amaliyah takwa inilah insyaallah kita akan hidup mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang mulia di sisi Allah bukanlah para pejabat, bukan pula para konglomerat. Justru manusia yang mulia di sisi Allah ialah manusia-manusia yang bertakwa. Salah satu bentuk takwa saat ini salat Jumat, kita diundang, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hey orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila kalian dipanggil, diseru, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila zikrillah, segeralah kau penuhi panggilan Allah. Wazarul bai', tinggalkan urusan dagangan kalian, tinggalkan dunia kalian, tinggalkan kendaraan kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kalau seandainya kalian mengetahuinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, quwwatul bilad bi arba'atin. Negara ingin kuat, ingin hebat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bi arba'atin, syaratnya ada 4. Yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Kenapa ilmunya para ulama? Kenapa ulama berperan dalam satu negara? Sebab ulama itu ahli warisnya para nabi. Yang kedua, ulama itu adalah lampu-lampunya Rasul. Dan ulama tempat kita bertanya mana yang baik, mana yang buruk. Laulal ulama kana nasu kal bahaim. Apabila di dunia ini enggak ada ulama, hidup manusia seperti binatang, saudara. Adanya ulama aja hampir seperti begitu. Nah, ulama berperan penting di dalam satu bangsa dan negara.
Saat ini kita hendak merayakan yaitu Hari Raya HUT RI yang ke-81. Peranan ulama sangat penting. Ulama berjuang untuk bangsa dan negara ini. Peras keringat, banting tulang, nyawa sekalipun dikorbankan, saudara. Lihat pahlawan kita Pangeran Diponegoro, jelas itu ulama. Imam Bonjol, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Dewantoro, Kiai Haji Wahid Asyif, Kiai Haji Asim As'ari, Syekh Khalil Bangkalan, saudara. Itu para ulama, para kiai berjuang melawan penjajah. Seperti kayak di Surabaya, Bung Tomo, dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka kabur, saudara, tunggang langgang, lari. Secara logika kalau kita lihat senjatanya orang Indonesia, bambu runcing, Belanda, Jepang, Inggris lengkap. Tank dia punya, Panzer ada, bom molotov, senapan, bedil lengkap semuanya, saudara. Kita cuma bambu runcing, kok bisa merdeka, saudara? Nah, ini yang mahal Allahu Akbarnya, saudara. Orang kalau udah teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyawa kecil, saudara, harta kecil. Berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Rahmat Allah di sini, saudara. Kalau kita sebut-sebut nama Allah, sebut-sebut nama wali, sebut-sebut nama nabi, rahmat turun, saudara. Man tajilul awliya tanjilur rahmah. Siapa orang yang banyak sebut nama wali, tanjilur rahmah, rahmat akan turun, saudara. Atau mereka para wali tadi yang saya sebutkan, para kiai, para ulama, walinya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita sebut selawat, Asmaul Husna, nama-nama Allah. Dan ingat, kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Jumat, ya, 17 Agustus, pas bulan Ramadan, bertepatan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan turunnya rahmat. Maka dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan didorong oleh keinginan luhur, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dibacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur. Itu Bung Karno dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, saudara. Itu kerjasama, saling mendoakan, saling cari informasi. Gimana, Beb? Besok 17 Agustus, saat itu masih tanggal 16, saudara. Siap, kita pasang bendera merah putih sekitar Kuitang, Pegangsaan Timur, Senen, saudara, Cikini. Nah, itu Pegangsaan Timur. Nomor 56 adalah rumah seorang pengusaha dari Arab Saudi, dari Yaman, saudara. Ya, direlakan tempatnya untuk bacakan teks proklamasi. Dibacakan di situ, saudara. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka kita, saudara. Nah, jadi peran ulama sangat-sangat penting di dalam satu bangsa negara. Yang kedua, saudara, biadil umara. Negara ingin hebat, ingin kuat, pemerintahannya harus adil, saudara. Enggak pilih kasih, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Negara Indonesia, bangsa Indonesia nggak pantas miskin, saudara. Kita kaya, emas, perak, nikel, boksit, dan lain sebagainya, kekayaan lautnya, saudara. Nutup
buat bangsa Indonesia, saudara. Karena banyak dikelola oleh orang asing, akhirnya uangnya ke sana, saudara. Makanya di Indonesia yang miskin, tambah susah. Nah, kita punya anak, ijazahnya luar biasa, S1, susah nyari kerjaan, saudara. Apalagi sekarang koruptor merajalela, saudara. Mungkin bapak kalau tiap hari lihat televisi, itu pasti aja adanya. Udah MBG dikorupsi, kemudian Krakatau Steel, Asabri, laptop, dan sebagainya, ada aja, saudara. Dan nggak ada kapok, saudara, nggak jerah, sebab hukumannya ringan, saudara. Kalau di Cina, di Korea, mati, saudara, orang yang korupsi, kapok. Di sini enggak, lihat, bapak tahu sendiri dah. Tiap hari kalau nonton TV ada aja. Bukan polisinya, rakyatnya, jaksa agung, aduh luar biasa. Bagaimana baldatun thayyibatun walaupun gopur, kalau uang negaranya dimakan oleh para pejabat dan sebagainya, nggak ada ketimpangan, saudara, nggak ada keadilan. Jadi ketimpangan, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah susah. Makanya harus ada keadilan, pemerintahannya adil. Lihat Umar bin Khattab, saudara, nggak sombong beliau. Ketika beliau diangkat setelah pemilu jadi presiden, ini qadulitu alaikum walastu bi khairikum, aku adalah pemimpin kalian, walastu bi khairikum, tapi aku bukan orang terbaik di antara kalian. Baik ra'aitumuni ala haqqin, wahai rakyatku, apabila kalian melihat aku dalam keadaan baik memimpin bangsa dan negara ini, fa'ainuni, maka dukunglah aku. Fa'in ra'aitumuni ala batilin, kalau aku salah dalam menjalankan pemerintah ini dalam keadaan salah, fasaddiduni, luruskan aku, kecam aku, kritik aku. Tuh Umar bin Khattab, saudara, ketika beliau diangkat menjadi presiden saat itu, ada seorang rakyat, saudara, yang komplain, hei Amirul Mukminin, hei Presiden Umar bin Khattab, law wajana fika ijajan lakawamnahu bihadis sayyid. Hei Presiden Umar bin Khattab, apabila kau dalam menjalankan pemerintahan ini dalam keadaan enggak adil, korupsi dan lain sebagainya, aku akan tebas batang lehermu dengan pedangku yang terhunus. Umar digituin sama rakyat, saudara. Apakah Umar marah? Senyum beliau. Apa kata Umar? Alhamdulillahilladzi may qawwimuhu bihadisai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, rupanya masih ada di tengah-tengah rakyatku yang mau meluruskan kesalahanku dengan pedangnya yang terhunus. Luar biasa, saudara. Makanya Umar suatu saat pernah datang anaknya ke istana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, nak? Ibu minta uang belanja. Kata Umar, woi pas pampres, satpol, matikan lampu-lampu istana. Anaknya bertanya, wahai abah, kenapa harus dimatikan lampu-lampu yang ada di sini? Nah, kamu datang ke sini itu urusan keluarga, bukan urusan negara. Maka abah mati ini lampu. Tuh Umar bin Khattab, saudara, karena ini urusan keluarga, bukan fasilitas negara yang dipakai, saudara. Inilah Umar bin Khattab. Pakaiannya sederhana, jubahnya tambelan, nggak diganti, saudara, walaupun ditawarin tuh sama Menteri Keuangan untuk kasbon, pinjam uang. Sebagai seorang presiden kok jubahnya tambelan? Kata Umar, la, tidak akan menjamin aku bisa membayarnya. Khawatir aku nanti di akhirat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saudara, negara ini hebat bisa khatil agniya, orang-orang kayanya dermawan. Kalau orang-orang kaya di Indonesia
mau melaksanakan zakat malnya, dikeluarkan zakat malnya, diberikan kepada fakir miskin. Mudah-mudahan itu nggak ada ketimpangan, saudara. Kalau orang kayanya pelit, dalam mukaddimah tadi saya sampaikan, idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku biha fahaqqa 'alaihal qaul faddammarnaha tadmira. Kata Allah, apabila kami ingin menghancurkan satu daerah, satu negara, satu wilayah, kami perintahkan kepada orang-orang kaya yang berada di negeri itu, di wilayah itu, di daerah itu, fafasaku biha, tapi orang kayanya pelit, fahaqqa 'alaihal qaul, maka berlakulah hukum Allah, faddammarnaha tadmira, maka aku akan hancurkan negeri itu, wilayah itu sehancur-hancurnya. Jadi saudara, kalau daerah ya ada yang kena musibah, banjir, longsor, puting beliung dan sebagainya, itu bertanda orang kaya yang ada di sekitar situ pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, negara ingin hebat, bidu'ail fuqara, doanya orang fakir, doa orang fakir langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, kendati pun kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu samiul alim wa innahu huwat tawwabur rahim.